Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai malaikat selalu bersamaku. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin terlebih dahulu seperti biasa berdoa ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Aceng, silakan Aceng. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aceng. Sebelumnya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Aceng, coba siapa yang tidak hadir, Ceng? Hadir semua, Pak. Oh iya, bagus kalau hadir semua. Sudah siap kan ini belajarnya? Siap. Siap, Pak. Ya, jadi seperti yang sudah tadi saya katakan di awal bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema malaikat selalu bersamaku. Akan tetapi sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu minggu kemarin kita membahas apa? Minggu kemarin kita membahas mengenai sholat. Masa kalian sudah lupa? Aduh. Ya, Bapak. Ada yang tahu pengertian dari sholat? Intan, tahukah sholat itu apa? Suka sholat, Intan? Menurut bahasa salat itu doa. Iya, kalau secara istilah coba pahami apa sholat secara istilah. Pahmi, kamu suka sholat gak Pahmi? Ya silahkan, Siska aja, Pahmi jarang sholat kayaknya. Sholat, kalau menurut Siska itu dari pengertian lebih panjangnya bisa diartikan mungkin suatu gerakan di mana gerakan itu berupa gerakan yang sakral dan tujuannya untuk berdoa. Oh iya, ya bagus, hampir mendekati ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita bahas dulu sekilas materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita belajar mengenai sholat. Sholat itu secara bahasa betul apa yang dikatakan oleh Intan bahwa sholat itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah sholat itu adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah itu adalah pembelajaran kita minggu kemarin. Harus sering-sering baca kembali ya agar kalian tidak lupa. Baik, ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Tentang CCTV, Pak. Gambar apa? CCTV. Apa itu CCTV, Aceng? Untuk mengawasi, Pak, seperti mengawasi ruangan. Ya, bagus ya, Ceng. Jadi betul, CCTV itu merupakan suatu alat pengawas, alat penjaga. Kenapa kita butuh CCTV? Atau kenapa kita diawasi oleh CCTV? Salah satunya adalah untuk memperhatikan gerakan kita, kehidupan kita. Nah, dari CCTV ini kita belajar bahwa dalam kehidupan juga, kehidupan kita, dalam kita berkehidupan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya kita juga diawasi. Kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Maka dari itu kita sadar, kita tahu bahwa diri kita ini sedang diawasi. Maka kita harus lebih berhati-hati ya dalam berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita selalu diawasi. Nah, itu adalah makna dari gambar ini. Lalu, nah silakan ini ada dua gambar. Silakan ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai dua gambar tersebut. Siska barangkali. Yang pertama Siska. Apa gambarnya?
Tidak muncul. Oh, tidak muncul. Yang muncul siapa di sini yang muncul? Saya Pak. Ya silakan. Ini gambar pertama, gambar apa? Oh, gambar kedua. Gambar yang kedua Pak, yang tangannya seperti di atas, padahal dia sedang melakukan suatu kecurangan dengan cara menyontek Pak. Oh ya, itu sedang mencontek. Kira-kira Nurul itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Jelas itu perbuatan yang buruk Pak. Oh iya, bagus. Nah, untuk gambar pertama ya bisa kita lihat di sini ada gambar seseorang yang sedang menyuap. Tentu saja ini adalah perbuatan yang buruk karena sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang menyuap dan orang yang disuap akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sebenarnya dua kegiatan ini seringkali ya kita lihat berserakan ataupun kita lihat ada orang yang menyuap, ada orang yang disuap, kemudian tak jarang kita lihat teman-teman kita saat waktu ujian suka mencontek. Di sini ada yang suka mencontek. Aceng, kamu suka mencontek ya? Aceng Pak. Rajin Pak, Aceng mah Pak. Di sini tidak. Rajin menyontek. Jangan ya, Ceng. Lain kali jangan mencontek karena sesungguhnya hidup kita ini diawasi oleh malaikat yang selalu mencatat apa yang kita lakukan. Mencontek juga adalah suatu perbuatan yang buruk. Maka jika sesuatu perbuatan yang buruk ini akan dicatat sebagai amal yang buruk dan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, lalu kita masuk ke pengertian iman kepada malaikat. Sebelum masuk ke pengertian iman kepada malaikat, ada yang tahu apa yang disebut dengan malaikat? Kemudian malaikat itu diciptakan dari apa? Dan juga jumlah malaikat itu ada berapa? Saya Bapak. Ya. Apa itu malaikat? Malaikat itu orang yang malaikat itu makhluk Ya. yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Malaikat dari cahaya Bapak ininya dibuatnya. Oh iya, dibuatnya dari cahaya. Kemudian Nur Zakia tahu gak ada berapa banyak jumlah malaikat? Ada 10 Bapak. Masa iya jumlah malaikat ada 10? Jibril. Jumlah malaikat itu Tak terhingga. Oh, iya Bapak. Oh iya Bapak, iya. Jumlah malaikat tak terhingga. siapa yang tadi menjawab tak terhingga? Saya. Oh iya, bagus sekali Intan. Betul ya. Jawaban dari Nur Zakia dan juga Intan ini dua-duanya betul. Akan tetapi yang saya tanyakan itu jumlah keseluruhannya. Jawaban Intan yang paling tepat dan jawaban Nur Zakia juga betul. Akan tetapi hanya yang wajibnya saja ya yang sering kita pelajari. Masa? Kelas ini bagus ya, pintar-pintar, aktif semua. Saya suka mengajar di kelas ini. Lalu kita akan masuk ke pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati. Mohon maaf, ini untuk berhati-hati ya, Bapak typo. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Nah, iman kepada malaikat ini merupakan hukumnya itu fardu ain ya, artinya seluruh orang atau seluruh insan secara personal, secara orang per orang harus meyakini keberadaan malaikat, tugas-tugas malaikat, karena seperti kita ketahui bahwa iman kepada malaikat ini merupakan salah satu dari rukun iman. Silakan, apakah ada yang tahu ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6 Bapak. Sebutkan satu persatunya, Nida. Iman kepada Allah. Yang kedua, satu-satunya, satu-satu semuanya. Iman kepada kitab-kitab Allah.
Terus, Iman kepada malaikat. terus, Iman kepada yaumil akhir, Pak. terus. Iman kepada qada dan qadar, Pak. Ya, bagus. Wah, seru sekali ya ngajar di kelas ini. Sangat-sangat pintar sekali. Kemudian di sini Bapak ada sebuah game ya di sini. Kita akan belajar menggunakan kita akan belajar kali ini dengan diskusi. Di sini ada berapa orang? 11. Ada 11 orang. 12. Coba dibagi dua kelompok. 10 orang. Coba dibagi dua Sama kelompok. Bapak. Lalu diskusikan ya bersama kelompok kalian masing-masing. Saya bagi aja ya kelompoknya. Kelompok pertama Aceng Musapa, Tetah Alawiyah, Nurul Halimatus, kemudian Iqbal, Nur Zakiah, dan Neni. Kelompok yang kedua sisanya yaitu Siska, Intan Pujiawati Lestari, Nida Indriani, Fahmi Rajabi 19, Aceng Musapa Mukhtar. Silakan kalian diskusi, bisa di WA ya, karena susah untuk diskusi secara daring ini. Silakan kalian saling chatting, saling diskusi di grup WA kalian, buat grup kalian. Lalu jika sudah, nanti saya akan bertanya kepada kelompoknya masing-masing, oke? Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Silakan. Oh iya, Apa yang harus didiskusikan? terima kasih pertanyaannya, ini saya lupa. Di sini ada perintah. Bisa dilihat ya, di sini ada perintah. Masukkan ke dalam kotak. Di sini ada banyak sekali kalimat suku kata, baik baik kata benda, kata kerja, kata sifat dan lain-lain. Di sini terdapat beberapa. Ada gaib, memiliki nafsu, nyata, selalu taat kepada Allah, tidak bernyata, dan lain-lain ya, bisa kalian baca sendiri. Tugas kalian adalah memasukkan seperti yang contoh Bapak sudah menuliskan beberapa. Memasukkan kata-kata tersebut ke dalam kotak ini. Ada manusia seperti apa, karakteristik ciri-cirinya, lalu jin seperti apa, ciri-cirinya ya. Untuk kelompok pertama, kalian diskusikan mengenai karakteristik dari manusia. Dapat dipahami kelompok pertama? Siap, dapat Bapak. Untuk kelompok kedua, kalian diskusikan mengenai jin. Siapa? Ya, bagus kalau sudah dipahami ya. Silakan kalian diskusi, boleh di grup WA masing-masing, asal jangan off cam. Jangan leave Zoom-nya ya, jangan meninggalkan Zoom-nya. Saya kasih waktu beberapa menit untuk kalian berdiskusi. Aceng ikut diskusi, Ceng. Iya Pak, ini lagi Pak. Jangan dikerjakan sendiri, kerja kelompok, diskusikan masing-masing. Sudah, apakah sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, baik kalau sudah. Silakan, siapa kelompok 1? Sama Nur Zakia, Bapak. Nur Zakia, coba apa Nur Zakia? Ciri yang pertama yang dimiliki oleh manusia itu seperti apa? Ya, baik. Hasil dari diskusi Satu. Ya, yang pertama yaitu Bapak manusia itu nyata. Nyata, betul ya, bagus. Yang kedua apa? Memiliki nafsu. Memiliki nafsu. Terus yang ketiga? Lalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah. Allah. Berjenis kelamin, Bapak. Terus
juga makan dan minum, juga menikah. Terus, Akal pikiran yang statis, Bapak. ya jadi ini hasil diskusi kelompok kalian ya, Nur. Ya, Bapak. Ya, lanjut. Kelompok 2 silahkan. Seperti apa ciri-ciri jin? Ciri-ciri jin yang pertama yaitu gaib. Yang kedua tidak memiliki nafsu. Apa-apa? Yang kedua tidak memiliki nafsu, Pak. Tidak memiliki nafsu ya? Nafsu. Saya nomor 3, Pak. Apa? Nomor 3 tidak taat kepada Allah, Pak. Lanjut. Tidak Apa? Tidak apa? Nida, tolong pindah ke jaringan yang lebih bagus, Nida. Nida, Ya, Pak. coba apa yang keempat? Kelompok Anda sudah mendiskusikan apa? Tidak minum, tidak makan, dan tidak menikah. Tidak makan, Tidak minum, lalu ada 2 lagi nih. Tidak apa? Iqbal, Berjenis kelamin, Pak. Jenis kelamin. Anda pindah Iqbal ke jaringan yang lebih bagus, Iqbal. Ikut ke tetangga, Iqbal. Yang terakhir, ayo kelompok 2. akal pikiran yang elastis. Ya, terima kasih ya kepada kelompok pertama dan kelompok kedua yang telah berdiskusi mengenai ciri-ciri antara manusia dan juga jin. Ya, bisa kita lihat di sini ada perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kita bahas bersama-sama ya, apakah jawaban yang telah kalian diskusikan ini benar atau salah? Kita lihat di sini. Silahkan kita samakan ya. Untuk yang pertama, manusia nyata. Betul? Betul, Pak. Yang kedua, Betul. memiliki nafsu. Betul? Betul. Betul. Yang ketiga, ada yang taat, ada yang durhaka. Betul salah? Betul, Bapak. Salah. Kelompok pertama, poin 3 salah ya. Ternyata manusia tidak selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Lalu yang keempat, berjenis kelamin. Betul? Betul. Lalu yang selanjutnya, makan, minum, tidur, dan kawin. Betul? Lalu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Salah. Ternyata kelompok 1 ada 2 hasil diskusi yang kurang tepat ya. Yang pertama yaitu selalu taat, ini seharusnya ada yang taat, ada yang tidak taat. Lalu memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Lalu masuk ke jin. Hasil diskusi kelompok 2 ini. Jin sifatnya gaib, betul salah? Betul, Bapak. Oh, tidak memiliki nafsu, salah. Ternyata jin ini memiliki nafsu. Yang ketiga, ada yang durhaka, ada yang taat. Kurang tepat. Jawaban kelompok 2 kurang tepat. Lalu berjenis kelamin kurang tepat juga. Lalu tidak makan kurang tepat. Aduh, kelompok 2 ini masa gini jawabannya. Kelompok 2 ini dari 6 pertanyaan hanya 1 yang betul ya. Anda harus banyak membaca lagi ya kelompok 2.
Siapa ini ketua kelompoknya? Iqbal. Aceng, kamu Ceng harus banyak membaca Ceng, ini masalah gini kamu. Aduh Ceng, harus banyak membaca ya Ceng, ini kamu kurang membaca, tapi Bapak yakin kamu bisa lebih baik ya, kamu bisa menjadi seorang yang pintar. Bapak tahu kamu punya potensi Ceng. Kamu harus bisa lebih memperbanyak literasi, memperbanyak membaca agar pengetahuan kamu dapat berkembang dan bertambah banyak. Nah, yang terakhir dari Bapak, ini kita akan bahas. Di sini ada 11 murid ya, tetapi hanya ada 10 pertanyaan di sini. Saya akan tanya satu persatu mengenai materi ini. Ini yang terakhir dari saya sebelum saya tutup. Oh iya, sebentar. Sebentar. Coba satu persatu ya, saya akan bertanya. Coba Nida. Nida ada Nida? Ada Bapak. Nida, coba tugas malaikat Jibril ini apa? Yang kedua Bapak menyampaikan wahyu. Betul. Lalu siapa lagi? Aceng. Aceng ada Aceng? Mami aja. Oh ya. Silakan Ceng. Tugas malaikat Mikail ini apa Ceng? Yang Anda ketahui. Nomor berapa? Oh, salah. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Betul salah coba. Intan. Apakah malaikat tugasnya mencabut nyawa? Salah, Bapak. Apa Nurul? Malaikat Mikail tugasnya Di kolom nggak ada Bapak di sana. Oh iya. kurang 1, Bapak. Apa? Ditambahin 1. Harusnya apa? Ada yang tahu? Memberi rezeki. Oh iya, mohon maaf ini. Memberi rezeki ya. Iya. Jadi malaikat Mikail ini tugasnya adalah memberi rezeki. Yang ketiga, coba silakan siapa yang mau menyampaikan tugasnya apa? Ijroil mencabut nyawa. Jibril mencabut nyawa. Israfil Meniup sangkakala. meniup. Sangkakala. Mungkar. Silakan siapa? Halo, ada. Munkar bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Menanyai dan menguji di alam kubur. Selanjutnya silakan siapa? Nakir tugasnya apa? Bertanya di alam kubur. Di dalam kubur sama ya sama mungkar, malaikat mungkar. Lalu selanjutnya Rokib tugasnya malaikat Rokib Mencatat amal baik. catat amal baik. Kalau malaikat Atid Mencatat amal buruk. catat amal buruk. Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. jaga pintu surga. Yang terakhir malaikat Malik menjaga pintu Neraka. Ya, ini hasil dari pemikiran kalian ya, hasil dari
apa yang kalian ketahui mengenai malaikat, 10 malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya. Kita samakan ya dengan apa yang telah Bapak tulis. Nah, nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu, betul. Betul apa salah? Betul. Mikail menyampaikan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Kira-kira dari yang tadi sudah kalian diskusikan, apakah ada yang tidak tepat atau ada yang salah atau ada yang tidak sama dengan apa yang telah saya tuliskan ini? Atau sama semuanya? Sama ya? Siap. Sama Bapak. Ya. Terima kasih ya. Jadi anak-anak, Iya Bapak. kita telah belajar mengenai banyak hal mengenai malaikat ya. Dari yang pertama apa itu malaikat, kemudian iman kepada malaikat, lalu tugas-tugasnya, lalu tak sadar juga bahwa kita ini setiap harinya diawasi oleh malaikat. Kemudian kita juga telah belajar mengenai perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Lalu di sini ada tugas-tugasnya, yaitu tugas dari 10 malaikat yang wajib diketahui. Nah, itu mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sebelum saya tutup, ada tugas ya. Tugasnya adalah kalian tuliskan kembali, catat kembali mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan ulang kembali ya di pertemuan offline ataupun tatap muka. Dan juga jangan lupa isi tugas-tugas ya di buku paket. Dan juga ada di situ ada PG dan esai, tolong diisi. Sekian pertemuan kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima